Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Jasanta Pranginangin, SEMM dengan NUPTK 5634655465137002. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Shahid Surakarta. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen 2026. Adapun mata kuliah yang akan dibahas di dalam video ini adalah manajemen pemasaran yang diberikan kepada mahasiswa semester 8 yang telah melakukan on the job training. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan prinsip-prinsip manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran sehingga dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, melaksanakan proses, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pemasaran pada lingkup bisnis. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan pertama adalah sikap. Sikap terdiri dari menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika. Sikap selanjutnya adalah menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang terakhir tentang sikap adalah menerapkan nilai-nilai hospitality, yaitu integritas, sempurna, terpercaya, profesional, dan kepribadian. Capaian pembelajaran lulusan selanjutnya adalah pengurusan tentang pengetahuan, yaitu konsep teoritis manajemen pemasaran di dalam perencanaan, proses, pengendalian mutu, SDM, aset, dan keuangan. Selanjutnya adalah prinsip kewirausahaan dalam sektor bisnis, meliputi konsep dan teknik tentang membaca peluang pasar, menghitung budgeting, dan memasarkan produk. Kemudian keterampilan khusus dalam CPL mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah mahasiswa mampu berwirausaha di bidang pariwisata, baik dalam lingkup usaha kecil, menengah, maupun besar. Kemudian mampu membaca peluang pasar, dan selanjutnya memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Adapun capaian pembelajaran lulusan keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan prinsip logis, kritis, inovatif dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya dengan mutu dan kuantitas yang dapat diukur dan standar kompetensi kerja bidang bersangkutan. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pemasaran dan menangkap wawasan manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat hubungan pelanggan dan membangun merek yang kuat. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang pembentukan tawaran pasar. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang pengiriman dan pengkomunikasian nilai dan jaringan. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan, menciptakan keberhasilan pertumbuhan dalam jangka panjang. Adapun materi atau bahan kajian dalam manajemen pemasaran ini, pertama adalah pemahaman manajemen pemasaran, kedua analisis lingkungan pemasaran, ketiga analisis pasar dan pesaing, empat segmenting, targeting, dan positioning, kelima penciptaan ekuitas merek dan pemosisian merek, keenam perencanaan pemasaran dan riset pemasaran, ketujuh desain dan strategi produk, kedelapan ujian tengah semester,
ke-9, penetapan dan strategi harga. Ke-10, desain dan pengelolaan nilai jaringan dan saluran. Pertemuan ke-11, desain dan pengelolaan komunikasi pemasaran terpadu. Pertemuan ke-12, komunikasi pemasaran digital dan media sosial. Ke-13, pengenalan tawaran pasar baru. Ke-14, memasuki pasar global. Ke-15, bangun organisasi pemasaran berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Adapun pustaka utama yang digunakan adalah Kotler, Bowen, Machen, and Seamus 2017 yang berjudul Marketing for Hospitality and Tourism dari penerbit Pearson Education Limited. Yang kedua adalah Kotler and Keller 2016 Marketing Management edisi 15 dari Pearson Education Limited. Dan pustaka pendukung adalah buku-buku dan artikel yang menunjang atau mendukung mata kuliah manajemen pemasaran ini. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah tutorial, cooperative learning, brainstorming, dan guided discussion. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini pertama adalah absensi yang diukur sekitar 10%, tugas kuis 20%, UTS sekitar 35%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Penggunaan teknologi untuk media pembelajaran diantaranya adalah laptop, LCD proyektor, LCD TV, WA Group, dan peralatan dan teknologi lain yang dianggap perlu digunakan dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran pertemuan keempat dengan materi pembelajaran yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa. Doa akan dipimpin ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah hadir semua ya. Jadi, wah, sip. Jadi saya nggak harus absen satu-satu, mengurangi tugas dosen, ya kan? Nah, baik. Diskusi kita kali ini tentang segmenting, targeting, dan positioning. Tapi saya mau ngecek dulu, minggu lalu loading nggak gitu kan, nah, masuk nggak gitu kan. Minggu lalu kita bahas tentang analisis pasar dan pesaing. Analisis pasar itu tentu bagaimana bentuk pasarnya, ya kan, oligopolistik, monopolistik. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk pasarnya, ya kan, bagaimana tren pasarnya, apa saja yang terjadi di pasar tersebut, ya kan? Nah, sekarang mau mengkonfirmasi nih, kira-kira Mbak Nesya minggu lalu apa kira-kira yang harus dianalisis dari pesaing? Baik Bapak, untuk minggu lalu kita membahas tentang analisis pesaing, yaitu tentang produk, harga, dan lokasi. Itu gimana Pak? Oke, tapi kurang lengkap ya. Tapi semuanya harus dianalisis gitu kan, termasuk keunggulannya, apa kelemahannya, supaya kita bisa mengisi kan. Oh, kita udah tahu nih hotel sebelah yang pesaing head to head dengan kita atau pesaing langsung begitu. Nah, kita bisa tahu di mana kelemahannya, kita bisa ngisi supaya kita memiliki keunggulan melebihi dari pesaing tersebut. Oke, jadi minggu lalu udah clear ya analisis pasar dan pesaing. Baik, kita lanjutkan segmenting, targeting, dan positioning.
Pertanyaannya mungkin di awal, mungkin nggak kita meraup semuanya di dunia ini jadi kapal keruk, ya kan? Kapal keruk tahu? Gimana kapal keruk itu? Pasir diangkat, ya kan? Sampah diangkat, emas juga ikut, gitu kan? Batu-batu koral ikut, tapi kan capek ya, dan nggak mungkin. Padahal pasar itu saat ini semakin terfragmentasi atau terpecah-pecah menjadi komunitas-komunitas kecil, ya kan? Jadi nggak mungkin kita lakukan semuanya. Jadi kita harus spesifik karena orang biasanya semakin ke sini beda kita dengan berbicara dengan situasi revolusi industri abad 18 di mana orang bikin produk. Kalau simbah-mbah kita dulu kalau rajin dia paling kaya kan? Ya, sekarang kalau rajin paling kaya enggak? Paling susah, yang tersegmentasi itu yang paling sukses, ya kan? Nah, baik, coba kita lihat. Tujuan kita pada mata kuliah ini adalah teman-teman mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tingkat klasifikasi, segmentasi, kemudian mampu juga membuat segmentasi, membangun target. Tadi kan udah tahu kita mau menuju mana, kita targetkan siapa. Dan mahasiswa juga mampu membuat positioningnya. Di mana kita mau meletakkan diri kita? Apakah kita mau keren kayak gini selalu, kalau personal ya kan, kalau perusahaan akan kita lihat nanti. Baik, kita lihat segmen pasar untuk mengetahui lapisan pasar yang terfragmentasi tadi. Terfragmentasinya bisa macam-macam. Kita itu dengan orang yang tinggal di suhu dingin berbeda nggak? Dengan orang pegunungan beda nggak? Beda. Jadi itu segmen yang terpecah-pecah itu secara alam atau secara kependudukannya kan. Baik, kita lihat ini tadi udah saya sampaikan. Kemudian tingkat segmentasi pasar pertama adalah tingkat segmen itu sendiri, kemudian ceruknya. Ceruk tahu ceruk? Bukan jeruk loh ya. Bukan orange loh ya. Ceruk itu adalah palung. Jadi kalau laut itu luas gitu kan, ada ceruk-ceruknya ya kan? Tuh, kita mau ngambil ceruk yang mana tuh segmennya nanti gitu kan. Dari ceruk-ceruk itu mana yang akan kita target. Kemudian ada tingkat lokal dan ada tingkat individual. Saat ini individual juga bisa menjadi segmen. Biasanya adalah produk-produk yang memang sangat personal. Contohnya, produk yang sangat personal biasanya barang benda-benda premium, ya kan? Apa yang kecelakaan kemarin? Ferrari ya? Wah, Ferrari atau Lamborghini. Dia sangat individu nggak? Individu ya, sangat individu. Apa saja yang menjadi dasar kita ketika menyusun segmentasi? Bisa kita lihat dari berdasarkan geografisnya. Atau tadi saya sampaikan orang gunung sama orang pantai itu udah berbeda, ya kan? Kemudian demografisnya, kependudukan. Kalau di Indonesia kita hanya tahu laki-laki dan perempuan. Tapi ketika teman-teman ke Singapura, ada yang udah di Singapura? Atau ke Jepang? Ke Jepang siapa yang ke Jepang? Yang ke luar negeri siapa ke luar negeri? Magang. Luar negeri dia. Kalau ngisi imigrasi itu berapa jenis kelamin Mas di sana Mas? 5 jenis kelamin dia isi ya. Nggak usah tanya negaranya mana ya, nanti kamu tahu tak kesana lah nyari jenis kelamin yang sama gitu kan. Wah, itu jadi 5 dia ya. Kalau ke Singapura aja kalau kita ngisi jenis kelamin ada 3 ya. Oke. Generasi Gen Z, milenial itu beda nggak? Saya sama anak saya suka berantem. Beda zaman. Bapak mah jamet. Katanya gitu kan. Nah, dan seterusnya biasanya sebutan generasi seperti saya ya. Kemudian psikografis, ya kan? Nah, psikologinya sama-sama Jawa nih. Orang Solo sama wong Surabaya sama enggak? Arek Surabaya karo wong Jawa, wong Solo. Beda enggak psikologinya? Baru psikografinya beda. Karena itu mungkin karena panas atau karena makanan gitu kan.
Sini makan gudeg, sana makan rawon. Wah, sana banyak darah tinggi, umpamanya gitu kan. Kemudian segmentasi perilakunya akan berbeda perilakunya. Otomatis kan makanan sama perilaku bisa mempengaruhi nggak? Bisa ya? Oke, baik ya. Nah, ini tentang kemudian kita akan lihat bagaimana target yang akan kita ambil. Tapi target itu kita hitung dulu. Pertama, apakah kita bisa mau menuju sana? Wong kita di Solo, kita mau di Swiss, bisa nggak ke sana? Ada nggak hambatannya? Kan begitu kan? Kalau kita berbicara hotel atau berbicara destinasi pariwisata ataupun berbicara tentang bisnis kuliner, ya kan? Rawon di Surabaya populer, bawa ke Solo laku nggak? Seleranya berbeda, tadi kan? Perilaku tadi kan? Oh, sana perilakunya makan rawon, sini makan soto bening. Orang Surabaya bilang makan soto di Solo itu kayak makan air kasih Royco, katanya gitu ya, nyebut merek nggak apa-apa. Kemudian apakah cukup besar segmen tersebut? Kalau kita berbisnis di sana untung enggak? Karena kita ngambil target itu jangan sampai skala bisnisnya itu tidak cukup untuk memenuhi operasional perusahaan. Nggak bisa ngangkat, akhirnya gajinya nggak jauh-jauh dari UMR, ya kan? Kasihan karyawannya ya. Kemudian yang paling penting dalam bisnis adalah measurable atau dapat diukur, ya kan? Kamu harus smart katanya, spesifik, measurable, ya kan? Kemudian attainable, bisa dicapai, ya kan? Smart itu spesifik, measurable, attainable, sama apa? Reachable, bisa dicapai juga, dan timetable, ada time keepingnya. Nggak bisa gitu, wah kita sampai akhirat Pak, gitu kan? Wah itu mah pasti udah ilmu puisi nanti masuknya, nggak ilmu bisnis ya. Kemudian sesuai dengan tujuan misi organisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mas Marco, silakan. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan saya itu terkait dengan segmentasi ya Pak. Pertanyaannya, apakah ada segmen yang lebih khusus Pak? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah ada segmen yang lebih khusus? Saat ini melihat saking berapa penduduk dunia sekarang? 7 miliar? Lebih kayaknya ya. Penduduk Indonesia 280-an ya. Ada yang baik-baik saja, alim-alim aja, ya kan? Ada yang setengah-setengah aneh, ya kan? Itu dari psikografinya tadi kan? Perilakunya juga pasti berbeda. Contoh kalau di dunia pariwisata banyak menggarapnya, gitu kan? Nah, termasuk juga menggarap contohnya tempat-tempat wisata banyak menggarap segmen heteroseksual, ya kan? Tapi di Indonesia kan nggak diakui. Ya, tapi itu ada tuh pasarnya, ada segmennya. Tiba-tiba nanti kan digerebek di mana gitu kan, masuk TV. Tapi itu ada ternyata segmennya. Jadi bisa itu ya. Atau yang sangat personal tadi ya. Pernah dengar Nihi Resort? Pernah Nihi Resort ya? Itu saat ini adalah resort yang paling mahal di Indonesia. Konon katanya, saya belum pernah lihat fotonya, tapi katanya Ronaldo pernah di sana. Kemarin habis Piala Dunia kan, Ronaldo ke sana, David Beckham katanya ke sana. Itu adalah segmen yang sangat niche atau sangat spesifik tadi. Jadi akan kita lihat dari segmen kita itu, targetnya nanti akan kita lihat sespesifik apa yang mau kita ambil. Tentu banyak variabel-variabel nanti yang mau kita perhatikan untuk dihitung ulang, diukur apakah bisa kita lakukan atau tidak. Yang penting itu Mas analisisnya nanti. Tapi kalau pertanyaannya ada nggak Pak yang spesifik? Saat ini sekarang banyak sekali orang justru mengambil beda spesifik sedikit itu jauh lebih sukses ketimbang dia jauh lebih baik. Contoh kafe, umpamanya ya, contoh berikutnya, kafe itu lebih baik banyak nggak? Banyak nggak? Oh dia alat brewnya lebih bagus, ya kan?
mejanya bagus, AC-nya lebih dingin dan seterusnya. Tapi ada nggak yang spesifik? Yang sukses sekarang tentu yang spesifik targetnya. Kemudian cukup menjawab, Mas? Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Memilih segmen pasar bisa berdasarkan konsentrasi segmen tunggal tadi ya. Satu aja udah deh. Pokoknya yang ini gitu ya. Selektif atau spesialisasi produk. Produknya udah nggak bisa ini kita udah karena udah premium semua. Orang-orang kaya semua, mau dicampur dengan produk massal memungkinkan nggak? Nggak memungkinkan kan? Karena nanti rusak reputasinya kan? Ya oke, kita mau bikin produk lain dengan contohnya kita akan bikin brand yang lain atau brand extension. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang brand. Kemudian produk pasar. Marketnya yang mana yang mau kita tuju? Tadi, pasar tadi berdasarkan apa? Apakah dari produknya, apakah trennya dengan teknologi IT, AI sekarang, dan seterusnya. Kemudian, apakah kita mau menggarap seluruh pasar? Ini sangat tidak rekomendasikan ya. Ketika kita memilih segmen, semuanya mau kita ambil itu sangat tidak direkomendasikan. Karena nanti kelelahan sendiri. Sekarang kita masuk ke positioning ya. Nah, positioning ini sebenarnya bagaimana kita membangun persepsi. Tapi persepsi dari positioning itu terbangun dari reputasi, bener nggak? Dia nggak? Tampilan saya gini kan gimana ya? Apa persepsinya dari teman-teman? Kalau lihat tampilannya, berwibawa, makasih ya, makasih. Terus apa lagi? Gagah, rapi. Berapa lagi? Lihat rambutnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Biasanya ada yang nyebut pinter Pak, karena rambutnya udah hilang katanya gitu ya, contohnya gitu ya. Tapi dia punya persepsi yang lain ternyata ya. Ada juga Pak, suami idaman saya gitu kan. Wah, bisa juga gitu ya. Nah, bisa jadi itu the battle of your mind ya. Jadi boleh positioningnya mau di mana kita letakkan, tapi sesuai dengan bangunan reputasi yang kita miliki ya. Persepsi produk, pelanggan tidak pernah memahami produk sebagaimana produsen karena kita yang bikin. Nah, makanya kalau kita lihat handphone itu kan nggak semua menu bisa kita kuasai, benar nggak? Paling favorit WA, TikTok, Instagram, padahal itu bukan menu si handphone kan? Itu kan aplikasi tambahan kan? Iya kan? Itu bukan menu handphone. Berapa? Jangan-jangan kamu nggak nyampe 10% deh. Iya nggak? Bisa nggak kamu menguasai fitur kameranya itu? Semuanya banyak banget, canggih banget. Saya juga nggak bisa. Paling cuma bisa bikin timestamp gitu ya. Dan seterusnya, cuma bisa gitu doang. Jepret-jepret, nggak bagus. Ya untungnya bisa langsung dihapus kan. Nah, foto lagi gitu ya. Konsumen menilai produk dengan cara mereka sendiri. Mau kita bilang ini enak, orang lain bilang nggak enak, bebas nggak? Bebas. Sama enak. Nggak enak, selera kita berbeda gitu kan. Persepsi konsumen akan tertuju pada manfaat produk yang sering sekali samar. Persepsi pelanggan tidak selalu didasari oleh kesadaran atau pengetahuan yang dimiliki. Pak, aku nek ora tuku Vario, aku gak kuliah. Ada nggak yang begitu? Aku nek ora tuku Brio, mau kuliah gitu kan? Nah, ada nggak yang begitu? Strategi positioning bisa berdasarkan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus banyak orang mengambil identitas, contoh identitas agama. Dia kan? Wah, ini produk halal langsung muncul di situ. Itu ciri-ciri khusus ya. Apalagi? Ada lambang salibnya. Produk-produk dari Swiss. Pernah beli nggak produk-produk dari Swiss? Ada lambang. Kebetulan memang bendera Swiss ada salibnya. Jadi bendera itu jadi brand, biasanya dilekatkan di produk. Jadi ada gambar salibnya.
Masalah nggak kalau dijual ke Indonesia? Bisa jadi masalah karena ada salibnya, ya kan? Makanya banyak juga yang dihitamin dan seterusnya. Tahu Texas chicken? Tahu? Tahu ya. Ada yang pernah makan? Belum? Ada yang udah ya? Ada yang udah, yang belum. Texas chicken aslinya namanya apa? Aslinya namanya church chicken. Ayam gereja, ya kan? Tuh, nggak mungkin lah dijual di Indonesia, ya kan? Harus rubah itu. Makanya persepsi tadi kan, battle of mind. Jual di Indonesia ya nggak laku serasa makan ayam di gereja nanti. Persepsi tadi kan? Nah, makanya diganti dengan apa? Texas chicken. Sukses kan di Indonesia kan? Kalah Rocket Chicken kan? Oke, itu mungkin terakhir ada pertanyaan? Silakan, Mbak Ervina. Di sini saya akan menanyakan bagaimana membuat atau merancang positioning hotel. Positioning hotel. Nah, positioning dari definisi dan ciri-ciri yang kita buat tadi, yang disampaikan tadi, kita diskusikan bahwa positioning hotel itu kalau secara bintang itu kan ada non bintang, ada bintang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau hotel mungkin sudah terpositioning, tersegmentasi berdasarkan apa yang diambil di awal. Kalau dia bintang 4 jelas enggak positioningnya? Jelas ya kan, dia harus ada kolam renang, harus kamarnya berapa square meter, harus ada gymnya, harus ada spanya dan seterusnya. Jadi positioningnya sudah terikat dalam standarisasi hotel. Jadi kalau di hotel itu lebih mudah menentukan segmen, target maupun positioningnya. Cukup menjawab, Mbak? Cukup, Pak. Oke, baik. Ini karena waktu yang tidak memungkinkan, nanti itu ada tugas ya. Tuh, buatlah segmentasi, targeting, dan positioning sebuah perusahaan. Contoh perusahaan konkret, bebas. Boleh destinasi, boleh restoran, boleh hotel. Di luar itu juga boleh, ya kan? Barangkali ada yang mau buka karaoke gitu kan, wah itu boleh aja ya kan, yang nggak terpikirkan oleh saya justru itu bisa jadi adalah inovasi. Baik, demikian sebelum kita tutup, absen tadi semuanya ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang. Selamat siang.